online Sekolah Minggu HKBP Raja Wali hari ini bersama Kakak Dona dan Kakak Irma. Ya, adik-adik, kakak juga mau kenalin loh tim musik kita. Ada Abang Sabang Huta Barat dan juga Abang Ruben Rubabea. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah Sekolah Minggu hari ini, adik-adik dipersiapin dulu dong Alkitabnya. Wah, sudah dipersiapin Alkitabnya? Ya, terus juga jangan lupa adik-adik harus fokus. Ya adik-adik ya, nggak boleh ada yang makan, nggak boleh ada yang minum. Ya, fokus, lihat TV-nya atau lihat handphonenya dia. Ya adik-adik ya, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dipersiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini dari mana Kakak Irma? Dari Yohanes 8 ayat 12. Dan titah hari ini adalah titah yang ke-6. Ayat bulanannya dari mana Kakak? Masih sama ya? Ya, dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Ya, adik-adik sudah siap? Ya, sebelum kita mulai ibadah online Sekolah Minggu hari ini, kita mau berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh Kakak Irma. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, sikap berdoa. Yuk, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Engkau beri. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan keluarga yang terbaik untuk kami. Dan pada saat ini kami mau mengucap syukur dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persiapkan hati kami ya Tuhan, pimpin dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh dengan tertib, boleh dengan sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Tolong juga ya Tuhan teman-teman kami yang mungkin mulai malas, biarlah Tuhan ketuk pintu hati mereka. Mereka boleh bersemangat, mereka boleh mengikuti ibadah online di rumah mereka masing-masing. Pimpin ya Tuhan para hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Biarlah Tuhan juga yang turut campur tangan di dalam pelayanan mereka dan boleh menjadi berkat buat jemaat-jemaat yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, ya kita sebelum memuji nama Tuhan, Kakak Irma, hari ini, minggu ini, suasananya beda ya Kak? Iya. Kita berada di mana ya Kak? Ini ada di alam terbuka. Wah, alam. Wah, indah sekali adik-adik ya. Ini semua ciptaan Tuhan loh. Wah, yang perlu kita nikmati adik-adik. Ya, kali ini Kakak Dona dan Kakak Irma syuting online-nya kita berbeda ya Kak ya, di alam terbuka. Yuk adik-adik, kakak mau undang adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri, kita mau bergerak lagunya ya. Gerak dan lagu tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tahu semua adik-adik ya? Siap ya? Semua bangkit berdiri, ayo kita muji Tuhan. Musik. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang.
Adik-adik yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah minggu kita. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi miliknya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang di rumah, Amang Pendeta persilakan duduk. Titah untuk kita pada minggu hari ini yaitu dari titah ke-6. Amang Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Titah ke-6, jangan membunuh. Amang Pendeta ulang ya. Titah ke-6, jangan membunuh. Kita sama-sama dari horong 1 sampai horong 4. 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan membunuh. Ya, jangan membunuh artinya tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi membuat sakit hati orang lain juga sudah bagian daripada membunuh. Ya, jadi jangan membuat sakit hati orang tua, kakak, abang, adik, teman, di sekolah minggu, di semualah. Jangan membuat sakit hati. Kita ulangi ya, dari horong 1 sampai horong 4. 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan membunuh. Amang Pendeta akan bacakan dalam bahasa Batak. Patik paonopon, unak ko mamunu. Amang Pendeta ulangi. Patik paonopon, unak ko mamunu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Seperti yang kakak katakan tadi, di alam terbuka. Adik-adik tahu tidak? Pohon-pohon saja menari, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saat ini kita mau mengucap syukur pada Tuhan melalui pujian kita. Adik-adik masih bangkit berdiri. Yuk, kita mau memuji Tuhan lagi dengan pujian. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Mari adik-adik.
Adik-adik yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik yang di rumah, Amang Pendeta persilakan duduk kembali. Ayat bulanan untuk kita pada ibadah minggu hari ini, ayat bulanan di bulan Agustus, tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Amang Pendeta akan bacakan. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kita sama-sama mengucapkannya dari horong 1 sampai horong 4. 1, 2, 3. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik, siapa yang di sini cinta Tuhan? Wah, Kakak Dona cinta Tuhan dong, Kakak Irma juga ya. Ya, terus selain cinta Tuhan, kita masih diberikan kesehatan ya. Siapa yang di sini masih sehat? Wah, sehat semua ya. Sehat dan kuat, karena kalau mau memuji nama Tuhan, kita harus sehat dan kuat. Yuk, Kakak Dona dan Kakak Irma mau undang adik-adik, kita mau bernyanyi Aku Cinta Yesus. Yuk, bangkit berdiri semuanya. Musik. Yesus memberi cinta
Adik-adik yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Semuanya bangkit berdiri di rumah masing-masing, berdiri dengan tegak. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan aman, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang di rumah dipersilakan duduk kembali. Hai adik-adik sekolah minggu. Ya, kakak mau umumin warta sekolah minggu hari ini. Yang pertama, kita minggu depan masih ada ibadah online sekolah minggu jam 8. Tetap semangat ya adik-adik. Pengumuman yang kedua, titahnya adalah titah ke-7. Ya, adik-adik harus hafalin ya bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Dan pengumuman yang ketiga adalah ayat bulanannya masih sama dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Adik-adik dihafalin ya minggu depan, jangan lupa. Dan jangan lupa lagi pengumuman yang keempat, nanti di akhir ibadah sekolah minggu, adik-adik harus menjawab kuis dari kakak sekolah minggu. Didengerin adik-adik ya. Kakak Irma, ya, ada dan tambahan? untuk adik-adik yang berulang tahun minggu ini, kakak ucapkan selamat ulang tahun, selamat panjang umur, tetap sehat selalu. Dan kalau ada yang sakit, nanti kita berdoa sama-sama biar Tuhan Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit kita, dan kita dapat beraktivitas tanpa gangguan kesehatan. Begitu ya adik-adik. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh kakak Irma. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mengikuti ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang boleh menyertai kami.
kami mengucap syukur, biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah firman-Mu nanti yang akan kami dengarkan juga menjadi pedoman untuk kami melakukan setiap kegiatan kami, sehingga apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong sertai kami ya Tuhan, yang masih sekolah, biar Tuhan beri kesehatan, kekuatan, kami bersekolah walaupun online dengan baik. Dan buat ada adik-adik yang sakit, biar Tuhan juga boleh sembuhkan sakit penyakitnya. Begitu juga bagi orang tua, adik-adik, mungkin ada yang sakit, Tuhan angkat sakit penyakitnya, berikan kesehatan. Tuhan cukupkan kebutuhan kami dari hari lepas hari. Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik yang berulang tahun. Tuhan tambahkan usia lagi, biarlah semakin mengucap syukur, dan Tuhan boleh sertai selalu di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang punya rasa takut, khawatir, cemas? Ada? Nah, adik-adik, kalau ada, serahkan sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik semuanya persiapkan hatinya mendengar firman Tuhan. Kita duduk yang manis, tunduk kepala, sikap berdoa. Kita mau angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Adik-adikku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian yang ada di rumah. Abang Pendeta berdoa kepada Tuhan supaya anak-anakku yang ada di rumah sehat-sehat senantiasa. Mari kita sama-sama mengucapkan puji Tuhan, sehat, sehat, sehat. Yes. Ya, harus sehat ya, jaga kesehatan. Adik-adik sekalian, firman Tuhan untuk kita pada ibadah Minggu hari ini terambil dari Yohanes pasal 8 ayat ke-12. Yohanes pasal 8 ayat 12, demikian bunyinya. Abang Pendeta akan bacakan dan adik-adik yang di rumah supaya membuka Alkitab masing-masing. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Abang Pendeta akan ulangi. Yohanes 8 ayat 12 kata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Hingga demikian firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, anak sekolah minggu yang terkasih, topik minggu ini adalah Yesus terang hidupku. Kita ulangi sama-sama. Yesus terang hidupku. Nah, adik-adik yang terkasih, coba bayangkan bila dunia ini gelap gulita, tanpa ada secercah cahaya sedikit pun, pasti tidak akan ada kehidupan, karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa ada terang, dan tidak ada makhluk yang dapat hidup, ya, tidak ada makhluk yang dapat hidup. Karena itu Tuhan berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi, ya. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Kejadian 13 ayat 3 sampai 5. Tuhan pun melengkapi dengan benda-benda langit. Ada benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang. Nah, adik-adik sekalian, dengan adanya terang itu, maka makhluk hidup dapat bertumbuh dan ada kehidupan. Manusia pun dapat melakukan aktivitasnya, seperti orang tua kita bekerja, kita sekolah, karena ada terang, ya. Jadi sungguh semua orang itu membutuhkan terang atau cahaya, ya. Jadi dulu kalau belum masuk listrik di kampung-kampung kita dulu, maka yang ada adalah lampu gas, lampu, kemudian lilin dan lain sebagainya. Pokoknya ada terang, ya. Memang kita memiliki mata yang berfungsi untuk melihat, tetapi apabila tidak ada terang, ya, apabila tidak ada cahaya,
mata kita pun tidak dapat berfungsi untuk melihat apa yang mau kita lihat. Orang gelap, semua yang dilihat adalah gelap. Nah, adik-adik sekalian, saat ini dunia masih diliputi oleh kegelapan, tapi bukan karena tidak ada listrik, tidak ada lampu, tapi kegelapan manusia adalah kegelapan rohani. Ya, manusia masih banyak dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan, keinginan-keinginan daging. Akibatnya banyak orang mata rohaninya menjadi buta. Jadi matanya bisa melihat, mata jasmani, tapi mata rohaninya menjadi buta. Sehingga apa? Sehingga tidak dapat melihat kebenaran dalam kehidupannya. Nah, kegelapan inilah yang menuntun manusia kepada kematian yang kekal. Jadi hidup dalam kegelapan akan menuntun kita kepada kematian yang kekal. Dan itulah sebabnya dunia sangat membutuhkan terang sejati. Manusia atau dunia ini sangat membutuhkan terang sejati. Nah, siapakah terang sejati itu? Terang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan tadi dalam nats ini, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, adik-adik sekalian, ada 3 hal yang dapat kita lihat dari Yohanes 8 ayat 12 ini. Yang pertama, Yesus adalah terang dunia. Yesuslah sumber terang. Yesuslah sumber kemerdekaan. Kemerdekaan dari mana? Kebebasan dari mana? Dari kuasa dosa dan kematian. Yesus adalah terang dunia, terang bagi semua manusia. Dan karena dekat dengan Yesus, maka terjadilah kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus adalah terang dunia. Ya, Yesus harus ingat, Yesus adalah terang dunia. Adik-adik sekalian. Nah, yang kedua dikatakan dalam nats ini, siapa yang mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Siapa yang mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, tidak akan berjalan. Jadi mengiring Yesus adalah tugas dan tanggung jawab kita. Ya, seperti apakah yang mengikut Yesus? Yang mengikut Yesus adalah melakukan apa yang menjadi kehendaknya, mengasihi sesama manusia, terlebih mengasihi Allah dengan segenap hati. Mengikut Yesus, adik-adik sekalian, meskipun kadang-kadang kita harus jalan mendaki, ya kadang-kadang kita harus ada jalan yang terjal, tapi kita selalu mengikut Yesus. Karena apa? Jalan yang dijalani oleh Tuhan Yesus pasti menuju kehidupan, bukan kepada kecelakaan. Karena itu ikut Yesus. Nah, kan ada lagu kita. Kalau hari-hari tahu bisa diikuti di rumah ya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jadi ada anak kecil, dia mengikut bapaknya. Jadi ada lumpur, ada hujan, jadi banyak lumpur. Ya,
Tapi anak kecil ini mengikut bapaknya sehingga apa? Sehingga sepatunya tidak jorok di lumpur. Kenapa? Jadi setiap jejak langkah bapaknya yang di lumpur itu ke situ dia melompat. Ya, jadi kalau jejak bapaknya kan kakinya lebih gede. Jadi ketika bapaknya menjejakkan kaki di lumpur, lumpurnya sudah pergi, sudah tersisih. Kemudian ada tempat yang kering, kesitulah anak itu sampai tiba di tujuannya. Begitulah orang yang mengikut Yesus. Ya, dia tidak akan celaka, tapi dia akan selamat. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa manusia anak-anak sekolah minggu harus mempunyai terang hidup. Jadi yang pertama tadi Yesus adalah terang dunia. Yang kedua, siapa yang mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dan yang ketiga, mempunyai terang hidup. Jadi kita semuanya harus mempunyai terang. Ya, mempunyai terang hidup, adik-adik sekalian. Ya, karena apa? Karena Yesus yang adalah sumber terang telah menerangi kehidupan kita, maka kita juga mempunyai terang. Ya, mempunyai terang. Nah, kita adik-adik sekalian, kita lihat dulu, kita tonton dulu YouTube ini, adik-adik sekalian, yang menceritakan bagaimana kita harus bersinar dalam kehidupan kita. Kita tonton dulu YouTube ini.
sudah sama-sama menonton YouTube-nya. Adik-adikku yang terkasih, kini Tuhan Yesus menyerahkan tongkat estafet itu kepada kita anak-anaknya untuk melanjutkan tugasnya, yaitu menyinari dunia ini dengan terang, ya, dengan terang surgawi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 dan 16, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Jadi Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Yesus berkata anak-anak sekolah minggu Raja Wali, HKBP Raja Wali adalah terang dunia. Dan hendaknya terangmu, anak-anak sekolah minggu Raja Wali, bercahaya di depan semua orang. Di depan orang tua, di depan saudara-saudara, teman sekolah, di sekolah atau di sekolah minggu, di tengah-tengah masyarakat, hendaknya terangmu bercahaya. Supaya apa? Dikatakan supaya orang-orang memuliakan Tuhan Bapa kita yang di surga. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu harus hidup dalam buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 itu, ya, dan 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kita ulangi, buah roh Galatia 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, buah roh ini harus ada dalam diri adik-adik sekalian. Jadi tidak hanya satu, misalnya hanya sukacita, tidak, tapi 9 buah roh ini, ya. Jadi ibarat satu buah 9 rasa, ya, 9 rasanya harus ada dalam diri adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan tentu kita mengerti, kita tahu bahwa tadi Yesus adalah sumber terang itu. Dan kita hendaknya selalu berhubungan baik dengan Kristus melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan. Dengan demikian, maka kita pun adalah terang dunia. Jadi sama seperti lampu, ya, selama dia sambung dengan listrik, dia menyala. Tapi ketika diputus hubungannya dengan listrik, ya, dengan tenaga, dengan power, maka dia akan mati. Demikianlah kita adik-adik sekolah minggu. Selama kita berhubungan dengan Yesus Kristus yang adalah sumber terang, maka kita akan bersinar, kita akan menerangi dunia ini. Jadi tetaplah berdoa dan membaca Alkitab. Amin. Ya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas sapaan firman Tuhan. Engkau adalah terang dunia, dan kami akan berjalan di dalam terang yang daripadamu. Ya Tuhan, kuatkan kami, kuatkan anak-anak sekolah minggu, supaya mereka menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dari kehidupan mereka terpancar kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kiranya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan menjaga mereka.
Ya Bapa dalam surga, kami berdoa untuk yang berduka, keluarga Nababan, di mana Bapak yang kami kasihi, orang tua yang kami kasihi, Bapak Y Nababan telah Kau panggil. Kami berdoa supaya seluruh keluarga Tuhan berikan penghiburan. Kami juga berdoa untuk yang sakit, Inang Nyonya Simatupang, Guru Simajuta Kokuburju yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berikan kesembuhan, berkati obat yang dia makan. Kami juga berdoa untuk Amang Bernard Merpau yang telah menjalani operasi pemasangan ring. Kiranya untuk hari-hari yang akan datang, Tuhan senantiasa menjaga dia, memberkati proses pemulihan, memberkati obat yang dia makan. Terima kasih Bapa dalam surga, banyak hal yang hendak kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus itu selalu baik sama kita di setiap hari, di sepanjang hidup kita ya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus mensyukuri itu semua karena Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Yuk adik-adik, Kakak Dona dan Kakak Irma mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Tuhan Yesus baik. Bangkit berdiri semua ya. Musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang di rumah, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah minggu kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
hiduplah dengan sukacita dan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekalian yang di rumah, Amang Pendeta mewakili Majelis HKBP Resort Raja Wali mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Shalom.